Malam hari ini topik kita adalah tentang the remnant dan penyebab kehancuran atau kebinasaan dari umat Tuhan itu sendiri. Kita akan lihat beberapa hal yang menyebabkan mengapa umat Tuhan kok bisa tidak diselamatkan walaupun sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Tapi kita akan melihat beberapa hal yang akan menjadi bagian kita semua agar kita tahu sebenarnya kita itu seperti apa, ya, agar kita boleh memiliki baharui dari waktu ke waktu, khususnya di akhir zaman ini. Baik, saudara-saudara sekalian, dan suaranya terdengar dengan jelas dan tidak ada masalah di sinyalnya, ya, dan listriknya. Dengan demikian kita boleh jalankan semuanya dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Saya awali dengan satu dua kutipan. Di dalam early writing halaman 155. Dikatakan pada hari terakhir mereka yang mewakili Yohanes akan bangkit dan pergi dalam kuasa dan roh Elia, mengumandangkan akan hari murka Tuhan dan hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, firman Tuhan di dalam tulisan inspirasi ini mengatakan, di hari yang terakhir, orang-orang yang Tuhan utus, yang mewakili Yohanes dalam kuasa roh Elia, akan mengumandangkan pekabaran-pekabaran memang mengerikan, ya, tentang murka Tuhan, sekaligus tentang hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ketika saudara dan saya mendengar, melihat, ya, apakah secara langsung atau melalui media seperti sekarang ini online, pekabaran-pekabaran yang memang benar-benar menemplak saudara dan saya untuk mempersiapkan kita. Ada murka Allah di depan, sekaligus mempersiapkan kita kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka orang-orang ini dikatakan mewakili Yohanes dan dalam kuasa Elia. Kita tahu ceritanya. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita semua yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pekabaran harus dengan berani menyatakannya, karena saudara dipakai oleh Tuhan. Kutipan berikut dalam Testimoni Jilid 3, halaman 252. Tuhan akan memanggil pendeta-pendetanya untuk satu tugas khusus, untuk bangkit berdiri, menegur, serta menyampaikan pekabaran yang memberikan peringatan akan adanya bahaya yang menimpa umat Allah. Pekabaran adalah kepada Laodikia. Siapa lagi kalau bukan saudara dan saya? Yang merasa dia kaya, aman, dan mempunyai kondisi rohani yang tinggi. Itulah saudara dan saya. Jadi peringatan, teguran, itu akan diberikan oleh para, dikatakan sini, para pendeta. Para pendeta yang diutus oleh Tuhan dengan kuasa roh Elia yang mewakili Yohanes dalam memperingatkan, menegur. Karena apa? Karena kondisi kita sekarang ini, kita merasa kaya, aman. Kondisi rohani kita apa? Tinggi. Di mana-mana orang kalau katakan, oh SDA, oh GMAHK, hebat mereka, nggak bisa ditandingi, dan lain sebagainya. Itulah kondisi kita sekarang ini. Tetapi sebenarnya kita perlu ditegur untuk itu. Perlu diingatkan. Karena apa? Karena disitulah kejatuhan kita. Ya. Oke, kita akan lanjutkan dalam beberapa kutipan berikutnya. Pekabaran kepada Laodikia dikenakan kepada MAHK.
Masih Advent hari ke-7 yang mempunyai terang besar tapi tidak berjalan sesuai dengan terang itu. Dalam Selected Messages jilid 2 halaman 66. Sister White melihat jauh ke depan, bahkan pada jamnya. Dan itu akan berlanjut terus. Beginilah kondisi MAHK itu. Laodikia itu. Terangnya besar, banyak, kesempatannya besar, tetapi tidak menjalankan sesuai dengan terang yang miliki. Itulah saudara dan saya. Mengapa sampai dikatakan umat Tuhan akhirnya yang terbanyak akan meninggalkan kebenaran, hancur, ya, binasa. Testimoni jilid 3 260 telah ditunjukkan kepada saya bahwa kesaksian yang tajam harus hidup dan tinggal dalam gereja. Saudara perhatikan, bukan dikatakan kesaksian atau pekabaran yang mengenakkan hati kita, tetapi dikatakan kesaksian atau pekabaran yang tajam. Itu harus hidup di dalam gereja. Bukan membobokkan, membuat orang lebih tertidur kerohanian. Tidak demikian. Karena hanya ini sajalah yang merupakan pekabaran yang dapat apa? Menjawab kebutuhan Laodikia. Yang merasa diri aman-aman aja. Merasa kaya. Merasa hebat di dalam kerohanian. Tetapi pekabaran yang tajam, yang keras, itu harus dijalankan. Kalau kita akan terus-menerus jauh dari Tuhan. Dan akhirnya akan ditinggalkan oleh Tuhan dengan kesombongan dalam tanda kutip yang dimiliki oleh kita sebagai jemaat Laodikia itu. Para nabi dan raja 140. Hari ini dibutuhkan para yang berani menegur dengan keras, tegas. Karena dosa yang keji telah memisahkan manusia dari Allah. Khotbah yang lunak yang dihotbahkan tidak meninggalkan kesan apapun. Bunyi trompet tidak punya suara yang jelas. Kebenaran firman Allah tidak mengena, menusuk dalam hati para pendengar. Sekali lagi dikonfirmasi saudara sekalian, sekarang ini umat Tuhan ya perlu mendengarkan pekabaran-pekabaran yang terus terang. Langsung menemplak dosa-dosa itu. Jadi bukan lunak, tetapi tegas, keras. Untuk membangunkan ketiduran dalam kerohanian kita ini. Jadi bunyi trompet atau pekabaran itu jelas, tegas. Ya, bukan setengah-setengah. Bukan membawa orang lebih terlelap tidur di dalam kerohanian. Dan itu memang harus mengena, menusuk ke dalam hati para pendengar. Jadi saudara sekalian yang memang benar-benar rindu untuk diselamatkan, untuk supaya dapat bertobat sungguh dan akhirnya diselamatkan, harus terima ini pekabaran-pekabaran yang keras, yang tegas, keras, karena itu akan menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Testimoni jilid 560. Bila mana kita ingin membarui orang lain, maka kita sendiri harus lebih mempraktekkan prinsip yang kita ingin mereka juga lakukan. Jadi sebagai hamba-hamba Tuhan, para pekabar Tuhan, saudara dan saya, ketika dihadapkan dengan banyak saudara kita yang membutuhkan pekabaran untuk menyelamatkan mereka, membangun kerohanian, saudara yang dipakai oleh Tuhan, bertobat dulu. Praktekkan dulu apa yang akan dihotbahkan. Praktekkan dulu apa yang akan dibawakan. Baru itu hidup, baru itu mengena pekabarannya kepada umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Sekali lagi saudara, bukan cuma kepada umat Tuhan saja. Para pimpinan, pendeta-pendeta, semua juga harus mendengar ini. Ya. Bahkan kaum awam yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki roh dan kuasa Eli, yang dipakai oleh para pendeta yang ketiduran juga perlu mendengarkan ini. Bukan berarti harus anggota semua. Juga banyak yang tertidur juga. Testimoni jilid pertama ini dijelaskan. Reformasi yang dibutuhkan di kalangan umat dan kuasanya yang menyucikan itu harus terjadi dulu di kalangan para pendeta, para pekerja. Pertobatan itu harus ada di kalangan para pembicara, para pekabar-pekabar Tuhan. Roh Nubuat katakan di sini, para pendeta dulu, para pekerja dulu bertobat.
Bagaimana mereka mau menobatkan orang, mereka sendiri tidak bertobat, tidak mengadakan reformasi yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, kemudian disampaikan kepada umat-umat Tuhan. Ya. Kebenaran Laodikia yang diaplikasikan kepada umat Tuhan yang mengaku percaya kebenaran masa kini, the present truth. Sebagian besar adalah guru-guru yang suam rohani, mempunyai nama akan tetapi tidak ada kesungguh-sungguhan. Oh, cuma nama saja, punya jabatan saja, tetapi di dalam pekabarannya tidak ada kesungguh-sungguhan, sehingga semakin hari umat Tuhan itu semakin tertidur, makin jauh dari Tuhan, ya, makin jauh kerohaniannya dari Tuhan. Sehingga itu yang menjadi bagian kita saat ini sebagai pekabar Tuhan. Jadi ini pekabaran-pekabaran awal yang akan kita lihat apa saja yang rusak sebenarnya, menghancurkan, membinasakan saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 6 mengkonfirmasi kembali, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihi dan ia menyesa orang yang diaku sebagai anak. Jadi kalau dia adalah umat Tuhan, sekali lagi sudah dihajar. Karena apa? Karena kasihnya Tuhan kepada umatnya itu dihajar. Tetapi kalau yang lebih baik lagi, sudah diakui sebagai anak, lebih hebat lagi, disesah. Ya, disesah itu dianiayanya luar biasa. Ya. Jadi itu cara Tuhan. Jadi jangan alergi, sekali lagi saya berulang-ulang memberitahukan kepada kita, jangan pernah alergi mendengarkan pekabaran-pekabaran firman Tuhan yang keras sekali. Karena apa? Itu membangkitkan kerohanian, menyembuhkan kerohanian saudara yang sudah suam-suam buku itu. Terima dengan gembira, ya. Yesus pernah bertanya, ayat ini saudara, ayat ini keras, tapi sebenarnya arti sebenarnya bukan lambang lagi, ya. Dalam Matius 5:29-30, jika mata yang kanan menyesatkan engkau, cungkil, lalu buang itu. Karena kalau mau masuk surga dengan mata yang orang bilang membawa celaka, kebinasaan, lebih baik mata sebelah yang kanan ini apa? Dicabut aja. Supaya apa? Supaya masuk surga. Jangan karena panca indera kita ini yang membuat kita apa? Binasa. Jadi umat-umat Tuhan, Laodikia, dengan panca indera yang ada, dalam hal ini mata, ya. Ya. Kemudian tangan juga yang mengatakan, kalau bisa hilangkan saja itu. Ini bukan kata-kata kiasan, tapi lah kata-kata yang Yesus beritahukan, keras, tegas, tetapi untuk keselamatan umatnya itu. Ya, sekali lagi saudara, berulang-ulang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, tulisan dan nubuat, tidak pernah menyatakan khotbahkan yang enak-enak tentang kasih, bagaimana kita mendapat berkat. Tidak demikian membangkitkan apa? Kerohanian umat itu menjauhkan. Ya. Sedikit-sedikit khotbah, mari kita datang ke gereja dapat berkat. Khotbahnya dari apa? Dari hal-hal yang membawa kemakmuran, teologi kemakmuran dibawa-bawa. Hati-hati dengan khotbah-khotbah seperti itu. Di dalam tulisan renung di Acts of the Apostle, ya, Kisah Para Rasul 3:24, pertobatan adalah hasil dari pengaruh ilahi. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah saudara merasa saya sudah bertobat. Enggak ada itu. Pertobatan itu kasih karunia Tuhan. Ya. Sehingga kita yang mengaku dosa lalu meninggalkan. Jadi sekali lagi ini kasih karunia pertobatan. Mujizat terbesar yang ada di ini bukan yang lain-lain, tetapi pertobatan. Karena apa? Karena Allah melalui Roh Kudus lah yang membuat pertobatan itu terjadi di dalam diri setiap insan manusia. Dengan mengakui dosa dan meninggalkannya. Itulah pertobatan yang benar. Bukan cuma mengaku-mengaku dosa, tapi tidak pernah meninggalkan. Ya, ini harus dipertegas oleh kita sekarang ini. Bahwa yang namanya bertobat yang benar, selain meninggalkan itu dan melihat dosa itu sangat menjijikkan,
sangat menjijikan. Saudara tidak akan melakukannya lagi. Itu pertobatan yang benar. Ketika Roh Kudus menjamah hati saudara, saudara bertobat, ya, saudara harus juga meninggalkannya. Jangan diulang lagi, itu bukan beban. Step to Christ 64, semakin dekat engkau datang kepada Yesus, maka semakin berdosalah dirimu kelihatan di pemandangan. Saudara-saudara, ketika saya merasa saya lebih dekat kepada Kristus, saya sudah semakin dekat dengan Kristus, iman saya bertumbuh. Salah satu kriteria yang saudara harus rasakan adalah bahwa semakin dekat saudara dengan Yesus, maka saudara akan melihat semakin jelas dosa-dosa yang selama ini saudara tidak lihat, yang saudara lakukan. Baik secara nyata dalam perbuatan maupun di dalam hati saudara. Jadi saudara benar-benar mengaku bahwa saudara sudah lebih dekat kepada Yesus, artinya saudara akan melihat lebih banyak dosa yang selama ini tidak kelihatan. Artinya apa, saudara? Kita dalam proses pengudusan tidak pernah mengatakan sudah berhenti, kita tidak berbuat dosa lagi. Tidak demikian, saudara. Semakin hari saudara semakin dekat dengan Kristus, maka saudara akan semakin jelas melihat dosa-dosa saudara yang selama ini tidak kelihatan. Ya, semakin dekat engkau datang kepada Yesus, maka semakin berdosalah diri kelihatan di pemandangan. Jadi Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Banyak godaan menimpa, ku ada gangguan. Saya mohon suara juga kurang jelas Pak Pendeta. Ya. Iya. Ini ada gangguan. bersama dalam susah karena Yesus. Suaranya Pak Pendeta kurang jelas kalau ngomong dari tadi. Iya, ini lagi coba diperbaiki. Mohon maaf, kita coba perbaiki lagi sebentar ya. Ya Pak, yuk, makasih Pak. Selamat sahabat Pak. Ya, sudah bisa dengar suara ya? Jelas sekali Pendeta, jelas sekali. Itu jelas Pak. Baik, saudara-saudara sekalian ya. Jadi ketika saudara dan saya merasa bahwa saudara sudah semakin dekat dengan Kristus, ya, semakin dekat dengan Yesus, iman sementara bertumbuh, semakin bertumbuh, ya, maka salah satu kriteria buktinya adalah bahwa saudara akan semakin melihat lebih banyak dosa yang selama ini saudara tidak lihat dalam diri saudara. Jadi kehidupan kita dalam proses pengudusan sebagai umat semakin dosa-dosa itu yang akan kita lihat. Jadi kita harus merasakan hal seperti itu, ya, merasakan hal seperti itu. Oke. Manuskrip 11/1892. Banyak orang tidak merasa beban bagi keselamatan jiwa hingga mereka itu sudah bertobat dengan sebenarnya dan meniru contoh dan teladan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara katakan saya sudah bertobat, saudara tidak akan dikatakan bertobat ketika saudara belum merasakan beban bagi keselamatan banyak jiwa yang ada di jangkauan saudara masing-masing. Kalau saudara benar sudah bertobat, maka saudara akan lebih giat di dalam pekerjaan Tuhan
di dalam pelayanan penginjilan pribadi. Ya, sekali lagi, banyak orang tidak merasa beban keselamatan jiwa-jiwa hingga mereka itu sudah bertobat dengan sebenar. Ketika saudara mengatakan saya sudah bertobat, lebih dekat kepada Yesus, maka buktinya adalah saudara akan rajin dan punya waktu lebih banyak di dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Penginjilan perorangan. Ya. Desire of Ages 195, semua orang yang sudah lahir dalam kerajaan Allah, mereka juga sudah lahir sebagai penginjil. Saudara sudah dibaptis, sudah menerima kebenaran, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam baptisan, otomatis saudara adalah penginjil. Semua yang sudah diselamatkan, yang sudah dibaptis, otomatis adalah penginjil saudara. Ya. Lalu dalam testimoni jilid 6, halaman 21, satu jiwa berharga terhadap penduduk surga daripada seisi dunia yang terdiri dari harta, rumah, tanah, uang. Ya. Satu jiwa di pandangan surga itu sangat berharga. Ya. Sangat berharga daripada hal-hal lain. Ya, harta dunia ini. Ya. Makanya dalam testimoni jilid 873 mengkonfirmasi, menegaskan. Kristus bersedia mati untuk satu jiwa saja. Ya, agar jiwa yang satu itu beroleh hidup yang kekal. Jadi ketika nenek moyang kita, kalau cuma Hawa saja yang berdosa, maka Yesus tetap akan mati untuk Hawa itu. Ya. Begitulah kasih Allah itu, yang penuh dengan pengorbanan. Jadi kalau saudara memang kasih kepada sesama, berkorban itu harus menjadi keharusan bagi kita. Ya. Jadi Kristus dikatakan kalaupun cuma Hawa saja yang mati, ya artinya yang berdosa dan akhirnya mati, maka Yesus tetap akan turun untuk mati bagi Hawa itu. Dan ini kasih pengorbanan tidak bisa kita bayangkan. Ya. Dalam salah satu lagu Sion mengatakan, kalaupun rumput-rumput itu di dunia ini jadi pena, lautan itu jadi tinta, langit jadi kertas, kita mau tuliskan kasih Allah, enggak cukup. Ya, enggak cukup. Dan pelajaran tentang kasih, penebusan ini kita akan belajar terus. Dari kekal sampai kekal di dunia baru nanti. Ya, Kristus sendiri yang akan mengajarkan tentang kasihnya ini. Ya. Ini luar biasa pelajarannya. Sekarang juga belum ada artinya yang kita pelajari. Ya. Masih sangat-sangat sedikit ya, dibandingkan ketika kita hidup kekal di dunia baru nanti ya. Tentang kasih Kristus ini. Kita pelajari terus-menerus ya, di dalam kekekalan. Baik, saya mau masuk di PowerPoint berikutnya. Ya. Tapi ini ada error lagi. Oke. Di dalam Gospel Workers halaman 18. Pekerjaan yang terbesar, usaha termulia dan agung yang manusia dapat lakukan adalah mengarahkan orang berdosa kepada anak domba Allah. Ini sudah jelas, hanya mengkonfirmasi ya. Kemudian saudara-saudara, dalam Gospel Workers halaman 200 juga berkata, biarlah para pendeta mengajarkan anggota jemaat supaya bertumbuh dalam kerohanian, mereka harus memenangkan jiwa-jiwa. Sekali lagi, bukti pertobatan saudara adalah apa? Saudara memenangkan jiwa-jiwa. Ya. Kalau saudara mau tahu, saudara bertumbuh dalam kerohanian, lihat diri saudara. Saudara sudah menginjil atau tidak? Sudah memenangkan jiwa atau tidak? Sudah ada upaya-upaya di dalam memenangkan jiwa secara pribadi atau tidak? Ketika saudara tahu itu, bahwa saudara sementara apa? Memiliki pertobatan yang dimaksudkan itu. Tapi ketika saudara melempem, diam-diam saja, itu bukan ada pertobatan. Tidak ada pertobatan. Lalu, orang yang tidak menginjil, ya, kemampuan rohani akan semakin lemah dan mati. Saudara perhatikan diri saudara, saudara-saudara kita di gereja masing-masing.
di jemaat masing-masing. Saudara perhatikan, orang-orang yang semakin lumpuh kerohaniannya, semakin mati, saya dapat pastikan mereka tidak bekerja memenangkan jiwa bagi Kristus. Karena apa? Pembentukan karakter Kristus melalui penginjilan pribadi. Dan orang yang tidak melakukan ini, dipastikan kemampuan rohani semakin merosot, lemah, bahkan mati. Ya, saudara perhatikan, hanya satu-satunya obat bagi kemalasan rohani adalah apa? Penginjilan pribadi. Ya. Ini memang yang utama, ya, yang utama, yang menghancurkan jiwa saudara, ya. Menghancurkan umat-umat Tuhan sehingga tidak diselamatkan. Binasa, ya. Lalu Christ Object Lesson 402. Kecuali ada pengorbanan diri yang sesungguhnya untuk kebaikan orang lain dalam keluarga, di tempat sekitar, di gereja, dan di mana saja kita berada. Maka apapun pekerjaan kita bukanlah orang Kristen. Saudara ngaku-ngaku saya orang Kristen, tetapi saudara tidak memiliki teladan yang Kristus katakan. Kristen artinya pengikut Kristus, menjalankan apa yang Kristus sudah teladankan. Yesus datang ke dunia ini penuh dengan pengorbanan. Kalau saudara tidak berkorban untuk jiwa-jiwa, nggak akan selamat, saudara. Jelas, kutipan roh nubuat yang lain kata demikian. Ketika saudara tidak berusaha memenangkan jiwa sekecil apapun, jangan harap saudara ada di surga. Gagal saudara ke surga. Gagal. Dan itu perlu pengorbanan. Jadi kalau mau memenangkan jiwa, penginjilan pribadi saudara, jangan apa? Mari kita rapat di jemaat, kita keluarkan dana. Keluarkan biaya diri sendiri. Pengorbanan diri itu perlu. Jangan selalu jemaat keluarkan biaya. Jemaat keluarkan biaya. Pakai uang sendiri yang Tuhan sudah titipkan itu. Itulah untuk pekerjaan Tuhan. Penginjilan pribadi saudara. Kalau saudara tidak ada pengorbanan dalam penginjilan, nggak ada di surga saudara. Ya. Roh nubuat katakan gagal saudara ke surga. Ya. Gagal saudara ke surga. Ya. Mungkin saya mau bicarakan sedikit di sini, ya. Di dalam penginjilan ini saudara, pertama di dalam keluarga di sini, ya. Lalu di gereja, baru di mana saja kita berada. Ini urutannya. Kalau Yesus Kristus katakan apa? Di Yerusalem dulu. Ya. Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Saya mau memberitahukan sedikit tentang hal country living di sini. Ya. Country living, ketika saudara berada di desa, maka yang dikatakan kota terbesar, yang dikatakan Yerusalem itu adalah orang yang paling dekat dengan kita untuk diinjili. Itu kota besar. Itulah Yerusalem. Itulah di dalam keluarga kita, di tempat kita berada. Itu aplikasi kedua, dan itu yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat dan Alkitab. Ya. Ketika saudara mengungsi, saudara berada di pedesaan, di tempat terpencil, sekarang ini. Maka saudara akan fokus kepada orang yang terdekat. Itulah Yerusalem, itu kota. Jangan saudara merasa saya tidak ke kota. Ya. Justru sekarang ini banyak kota-kota. Ketika saudara tinggal di satu tempat terpencil, itu orang-orang terdekat, itulah kota saudara. Yerusalem saudara. Ya. Aplikasi ini sangat luas, country living saudara. Ya. Jadi saudara harus menjalankannya demikian. Di dalam keluarga, tempat sekitar, di gereja, di mana saja kita berada. Kalau Yesus katakan apa? Di Yerusalem dulu, baru Yudea, tetangganya agak dekat, baru Samaria, yang orang di luar sana. Dan akhirnya apa? Di ujung bumi. Jangan ke ujung bumi dulu, yang dekat-dekat dulu. Jadi konsep country living ada di sini juga, di dalam penginjilan. Oke, kita teruskan. Dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman 146. Semua kesempatan di mana terdapat usaha penarikan jiwa secara perorangan, itulah kesempatan yang ditentukan Allah untuk mencurahkan hujan awal dan hujan akhir. Saudara-saudara sekalian, kita sementara menunggu hujan awal dan hujan akhir, ya. Tetapi untuk pribadi kita, saudara yang ingin mendapatkan roh hujan akhir nanti serentak secara global di seluruh dunia, setelah pemeteraian nanti,
saudara harus menerima roh hujan awal sekarang. Dalam rangka bagaimana? Di dalam penarikan jiwa. Jadi ketika saudara menarik jiwa, ketika saudara mengadakan penginjilan pribadi, maka roh hujan awal itu, dan juga untuk hujan akhir itu, saudara sementara apa? Jalankan. Kesempatan ini ada pada saat kita mengadakan penginjilan perorangan. Ya. Allah tidak akan membiarkan Roh Kudus tinggal pada mereka yang sudah tahu bagaimana mereka harus makan demi kesehatan, tapi masih makan makanan yang melemahkan tubuh maupun pikiran. Saudara tidak akan mendapatkan Roh Kudus. Ya, jadi kita hubungkan tentang apa? Hujan awal dan hujan akhir. Dan Roh Kudus tidak akan datang, dan ini dihubungkan dengan masalah kesehatan saudara, masalah makanan. Ya. Saudara-saudara yang masih makan makanan yang melemahkan tubuh dan pikiran, ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ya, Roh Kudus tidak akan ada di sana. Ya. Pertobatan kepada pekabaran masa kini mencakup pertobatan kepada prinsip reformasi kesehatan. Sekali lagi ini diulang-ulang. Mengapa ini harus diulang-ulang? Karena kita terlalu apa? Terlalu menganggap remeh. Sudah berulang-ulang diberitahukan, tetap tidak dijalankan. Saya khawatir, saudara, jangan sampai satu kali kelak, suatu waktu yang kita tidak tahu, tiba-tiba Roh Kudus tidak lagi memberikan masukan-masukan kepada saudara, mengingatkan saudara, ya, supaya apa? Supaya bertobat di dalam hal kesehatan. Ya. Jadi kalau saudara mengatakan, oh saya sudah bertobat, salah satu buktinya adalah apa? Dalam kesehatan, saudara. Dalam kesehatan. Tuhan tidak menyediakan daging bagi umatnya di padang belantara. Sebab Tuhan tahu, dengan menggunakan makanan itu akan mendatangkan apa? Penyakit dan ketidakpatuhan. Saudara tidak akan pernah patuh sebenarnya. Ketika saudara masih makan makanan daging, saya harus ulangi ini. Saya harus ulangi ini, saudara. Karena waktunya sudah genting di depan. Ya. Saudara tidak akan patuh sebenarnya. Saudara sudah tahu ini country living benar. Saudara sudah tahu ini, kebenaran ini. Saudara ulur-ulur waktu. Kepatuhan tidak dijalankan. Dan penyakit-penyakit merajalela. Penyebabnya adalah karena apa? Saudara masih makan makanan daging. Ini melumpuhkan otak. Ya. Kepatuhan tidak ada lagi. Secara apa? Secara menyeluruh. Cuma, iya, nanti saya jalankan. Iya, sebentar lagi. Tetapi, saraf-saraf di otak kita sudah ditumpulkan untuk hal-hal rohani. Sehingga, hal-hal yang menyelamatkan kita juga kita tidak lihat lagi. Suatu hal yang sangat penting sekarang ini. Hati-hati, saudara. Ya. Sekali lagi. Tinggalkan daging sekarang juga. Ya. Tinggalkan daging sekarang juga. Berulang-ulang harus diberitahukan. Ya. Kapan lagi? Udah puluhan tahun saudara dalam kebenaran, tapi masih mengulur-ulur waktu. Nanti saja. Ya. Pada saat masa kesukaran, saudara akan stres berat. Ya. Ini saya ulangi lagi ya. Bila orang dapat mengalahkan pencobaan dalam selera, ia akan dapat menang dalam setiap pencobaan. Kalau saudara masih kalah dalam selera, dalam masalah makanan daging, ya, pencobaan yang lain saudara akan jatuh. Jadi kuncinya di selera, saudara. Kuncinya ke selera. Kesehatan harus dijaga sama kudusnya dengan tabiat. Karena tabiat Kristus itulah yang dibawa ke surga. Ketika kita sehat, maka karakter Kristus, tabiat Kristus menjadi milik kita, kita boleh bawa ke dalam kerajaan surga. Selama bertahun-tahun, Sister White katakan, Tuhan telah menarik perhatian umatnya kepada reformasi kesehatan. Inilah salah satu cabang pekerjaan yang disiapkan bagi kedatangan anak manusia. Saudara nggak datanglah. Itu cuma omong doang. Lip service saja. Ya, cuma ngomong. Karena apa? Persiapan untuk kedatangan Yesus terlihat ketika saudara memiliki apa? Atau menjalankan reformasi kesehatan yang dimaksud. Tinggalkan, dijalankan. Tetapi diulang-ulang masalah daging. Karena apa? Itu berhubungan dengan otak saudara dan saya. Saraf yang ada di otak yang bisa menumpulkan kalau kita masih makan makanan daging. Sehingga kerohanian kita semakin jauh dari Tuhan. Bagaimana kita mau memutuskan yang benar? Mau menyelamatkan diri kita, apalagi orang lain. Ya.
Jadi kalau saudara benar-benar Advent yang menunggu kedatangan Yesus, ya, tinggalkan makanan daging. Reformasi kesehatan. Ya. Ini pekerjaan yang apa? Mempersiapkan saudara dan saya bagi kedatangan Yesus kedua kali. Lalu berikutnya 154 Christ objectless lah. Dan yang sangat berbahaya bagi jiwa manusia adalah apa? Sombong, merasa sudah cukup. Ini di kalangan orang-orang yang memiliki jabatan di atas. Orang-orang yang secara rohani berada di atas. Ini para pendeta, pimpinan-pimpinan. Sombong, awam tidak boleh. Saudara perhatikan ini ayat berikutnya, kutipan berikutnya. Dari semua dosa, inilah dosa paling tak ada harapan untuk dapat disembuhkan. Dan ini kebanyakan terjadi kepada orang-orang yang memiliki jabatan di atas. Apakah di dalam perusahaan, di kantor-kantor, ya, termasuk di lembaga-lembaga rohani, ya, di organisasi kita, di jemaat-jemaat. Mereka-mereka ini merasa sudah cukup, sombong. Dikatakan untuk dapat disembuhkan. Mengapa? Aduh, ini sangat berat. Itulah Laodikia. Malaikat Laodikia, pimpinan-pimpinan kebanyakan. Ya. Sombong, merasa cukup. Itu mereka. Ya. Saudara dan saya itu di situ. Testimoni jilid yang menyebabkan sampai apa? Umat Tuhan itu diminasakan. Apapun yang membuat hati tidak lagi mencintai Allah dengan segenap hati, itulah berhala. Apapun, saudara, ya, testimoni jilid 1, 289. Kalau dibilang apapun, ya, apakah diri kita, istri, suami, anak-anak, pacar kita, rumah, harta kita, semua. Apapun yang membuat kita tidak mencintai Allah lagi dengan segenap hati, kita perjuangkan habis-habisan sekarang ini. Ya, kita lihat ya secara sepintas ya. Inilah saudara yang menyebabkan saudara hancur, binasa sebagai umat Tuhan. Ya, berhala dari the remnant. Ya. Jadi uang atau harta. Ya. Jadi uang itu bukan dosa. Cinta akan uang yang apa? On. Ya. Siapa yang tidak butuh uang sekarang? Ya. Roh Nubuat mengatakan uang atau harta yang dititipkan kepada saudara dan saya harus digunakan untuk sebesar-besarnya bagi pekerjaan Tuhan, bukan untuk mementingkan diri saudara. Jadi ketika harta saudara, uang saudara masih banyak tinggal di rumah, di bank saudara, ya, itu akan menjadi kutuk, bukan menjadi berkat bagi saudara. Karena Tuhan titipkan uang atau harta itu untuk menyegerakan kedatangan Yesus kedua kali. Saudara yang masih banyak uang, harta di bank-bank ya, dengarkan ini. Jangan sampai saudara merasa saudara akan kecewa, menyesal ketika barang-barang ini tidak berguna lagi bagi pekerjaan Tuhan. Sudah sangat terlambat. Dan istri dari Lot ya. Ini pelajaran ini panjang. Tapi ini saya mau masukkan satu persatu secara singkat saja. Lalu selera tadi ya, dalam testimoni jilid 1, 486, selera itu tidak pernah bermasalah dengan selera. Semua kita pernah. Kita harus berjuang untuk selera ini. Ketika selera kita bisa menangkan, maka semua pencobaan di atas dunia ini kita bisa menangkan. Lalu bebas dari tanggung jawab. Ada orang-orang, umat-umat Tuhan yang merasa enak di zona nyaman, diberikan tanggung jawab di gereja-gereja. Saudara, tolong bawakan doa buka dalam pelajaran sekolah sahabat. Baca ayat tema, ayat inti. Memimpin acara khotbah bulan depan atau dijadwalkan. Ya. Semua yang merasa ingin bebas dari tanggung jawab, saudara, dalam kebahagiaan sejati 49 mengatakan apa? Saudara memiliki berhala ini. Berhala mau bekerja dalam pelayanan. Ya. Yang keempat, menghias diri untuk memuaskan keinginan. Ya. Ini pelajarannya panjang, tetapi intinya adalah apa? Terlalu memusatkan perhatian untuk diri kita sendiri. Membuat diri kita, bagaimana ya supaya saya cakep, ya. Menghias diri untuk memuaskan keinginan kita. Ya. Roma 13 ayat 14. Berhala di dalam pakaian. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Pakaian ini berhubungan dengan keselamatan. Ini pelajaran khusus ya. Ini satu seminar juga ya. Lalu saya kutip di sini testimoni jilid 6 355 saudara. Buat dan asingkanlah pakaian khusus pada hari kebaktian Sabat. Saudara perlu belajarlah. Asingkanlah, khususkanlah pakaian pada kebaktian Sabat. Sebagaimana Sabat itu kudus ya. Maka pakaian dikhususkan. Kudus artinya apa? Dikhususkan, diasingkan. Tidak digunakan di dalam hari-hari biasa. Jangan pakai hari kerja, pekerjaan kita pakai juga ke gereja. Atau kita hari-hari biasa kita kemari, lalu kita pakai juga pakaian yang sama pada hari Sabat. Ya. Kita tidak menghormati Allah pada hari Sabat. Ya. Kemudian musik. Ya, saya kutip di sini testimoni jilid 1, 506.
Musik telah mengambil tempat di mana seharusnya digunakan untuk berdoa. Musik merupakan berhala. Musik telah merupakan berhala bagi banyak orang yang mengaku apa? Pemelihara hari Sabat, hari perbaktian Kristen. Saya seringkali menangis dalam hati kalau mendengarkan pekabaran-pekabaran lewat lagu-lagu, lewat musik dan lagu-lagu yang disampaikan. Itu tidak bedanya dengan dunia. Bentuknya rock, ada bentuknya pop, ya, dan lain-lain. Sudah belajar tentang musik, dan yang sudah tahu tentang musik, mari kita perhatikan. Karena musik telah, artinya sudah menjadi berhala bagi banyak pemelihara Sabat. Ya, talenta-talenta yang digunakan untuk menyanyi, memainkan musik, ternyata diselewengkan oleh setan melalui saudara dan saya, ya, selama ini mungkin tanpa kita sadari, atau kita sudah sadar saya. Yang namanya berhala, berarti Tuhan tidak senang. Tuhan diduakan. Kita tidak mencintai Tuhan lebih dari musik itu. Ini harus kita tegaskan. Tentang kepelesiran dan hiburan, amusement. Setan menciptakan kepelesiran hiburan, mampu melakukan meditasi dan renungan. Hiburan itu cenderung membawa kita jatuh ke dalam dosa. Hiburan membuat hati nurani menjadi kebas, tidak peka terhadap dosa. Kalau saudara memang hobi, ya, hobi untuk melihat ciptaan Tuhan, hobi untuk hal-hal yang boleh menyegarkan pikiran kita, jalankanlah itu sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya. Jangan sampai kepelesiran hiburan ini menjadi berhala bagi saudara. Di dalam pekerjaan 1 minggu, saudara ambil waktu. Tapi kepelesiran, bukan rekreasi yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat yang sebenarnya. Ya. Hati-hati saudara tentang hiburan. Ya. Karena ini cenderung membawa kita jauh dari Tuhan. Jatuh ke dalam dosa. Dan membuat kita tidak peka terhadap dosa lagi. Ya, ini beberapa kutipan ya dari sekian banyak ya. Untuk yang menghancurkan umat-umat Tuhan ya. Dalam My Life Today 215, kepelesiran atau hiburan telah membuat penghalang bagi bekerjanya Roh Kudus melebihi semuanya dan membuat sakit hati Tuhan. Nah, saudara mau Tuhan sakit hati sama saudara? Ya, saudara ketika melakukan kudus itu tidak mau bekerja di dalam diri saudara, dan Tuhan disakiti ketika kita melakukan kepelesiran hiburan itu yang kita rasa wah ini untuk menyegarkan kita, pikiran kita punya tubuh. Hati-hati saudara ya. Tanpa kita sadari, kita sementara diarahkan untuk apa? Menuju kepada kebinasaan. Lalu berhala berikut adalah posisi jabatan kita. Selected Messages jilid 2, 322. Roh kompetisi, pembangunan tabiat yang rendah hati dan penyangkalan diri. Jadi kalau saudara selalu ingin menjadi nomor 1, ingin yang terbaik selalu secara dunia, bahkan dalam hal-hal rohani juga, jemaat, menjadi pimpinan departemen, menjadi ketua konferen, ketua uni, dan seterusnya. Ya. Ini posisi jabatan saudara. Ketika kita punya roh kompetisi untuk mengarahkan kita supaya menjadi yang the best di dalam hal-hal tertentu, jabatan tertentu, maka inilah yang merusak apa? Pembangunan tabiat yang rendah hati dan penyangkalan diri. Jadi, kalau saudara masih memiliki ini, berhala ini, ya, lalu saudara katakan, oh saya sementara membentuk tabiat Kristus. Nah, itu omong kosong. Ya. Apalagi bilang saya sementara berjuang untuk rendah hati, penyangkalan diri yang menjatuhkan orang lain. Roh iblis yang ada di sana. Menjatuhkan orang lain. Supaya saudara berada di atas. Menang. Ya. Ini berhala. Dan ini berulang-ulang. Dan sering terjadi di akhir-akhir tahun. Di dalam pemilihan-pemilihan. Biasanya. Mau di jemaat kek. Lalu berhala prestise, gengsi. Adventist Home 195. Ya. Artinya, jangan merasa gengsi untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau saudara harus keluarkan biaya, keluarkan. Kalau saudara harus terjun seorang diri di dalam pelayanan, jalankan itu. Kalau saudara hanya 1 jiwa yang saudara harus kunjungi dengan mengorbankan banyak hal, termasuk uang, waktu saudara, dan diri saudara, jalankan. Jangan ada gengsi-gengsi. Ini berhala. Tanpa saudara sadari, gengsi, prestise ini yang membawa saudara kepada kehancuran. Testimoni jilid 5, 133. Saudara ingin apa? Selalu diagung-agungkan, selalu dipuji-puji, selalu diangkat-angkat oleh orang lain. Ini hati-hati. Ya. Ini berhala saudara. Yang ke-11 ini opini 471. Biarlah mereka yang mengaku sebagai pesuruh-pesuruh Allah yang hidup itu jangan lagi menyembah dan tunduk kepada berhala pendapat atau buah pikiran manusia
Jangan lagi membawa persembahan yang cacat kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang memiliki posisi-posisi yang tinggi, yang sering berbicara, hati-hati menggunakan pendapat saudara yang mengatasnamakan Alkitab kebenaran, padahal di dalam hati saudara sebenarnya menunjukkan, inilah saya. Siapa saya itu? Saya orang yang menguasai Alkitab, menguasai roh nubuat. Sayalah orang yang menguasai peraturan gereja. Digunakan untuk memberikan nasihat, memberikan kata sambutan. Ya, hati-hati ini. Saudara-saudara yang dipakai oleh Tuhan, yang memiliki talenta yang luar biasa. Jangan sampai saudara ya memiliki berhala, buah pikiran, pendapat saudara diterima, saudara keluar, saudara buat komite di majelis, saudara putuskan si A, si B, dipecat saja, dikeluarkan saja, ganti saja. Inilah saudara ya, berhala-berhala yang berhubungan dengan pendapat dan buah pikiran. Lalu di dalam kalimat yang berikut, jangan lagi membawa persembahan yang cacat ini kepada Tuhan. Ketika saudara membawakan pendapat, opini kepada jemaat, kepada seseorang, dengan maksud supaya mengendalikan orang ini, dari orang ini, ya, maka dikatakan apa? Itu sebenarnya persembahan yang cacat kepada Tuhan. Bukan membawa kepada kebenaran, hanya kepada Tuhan. Karena itu berhala saudara, yang saudara gunakan untuk mempengaruhi orang lain, supaya mengikuti saudara, dan seterusnya. Ya. Jadi, itulah pelajaran kita pada malam hari ini, saudara. Jangan sampai kehancuran yang sudah pasti terjadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Ya. Semakin hari ini, saya beritahukan kembali kepada saudara, saya ingatkan kembali, the remnant, ya, the main distraction, kehancuran yang utama yang terjadi, yang sementara menuju kepada kebinasaan ini, itulah ya berhala-berhala yang ada tadi. Mudah-mudahan saudara dengan pertolongan Tuhan, ya saudara sekarang ini, karena ada banyak hal yang merupakan berhala yang saudara sadar atau tidak sadar, saudara sementara miliki, jalankan, dan saudara bisa gunakan kepada orang tadi. Mulai sekarang ini tinggalkan semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati saudara. Roh Kudus akan membantu saudara untuk meninggalkan semua yang menghancurkan dan membinasakan saudara. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pendeta dengan pembahasannya. Semoga boleh menuntun kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Di dalam kita boleh memenangkan diri kita, meninggalkan berhala-berhala kita. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kita akan terlebih dahulu mendengarkan satu buah lagu pujian kepada Tuhan yang akan disampaikan oleh Brother Simpson Pangiribuan. Baik, Brother Simpson Pangiribuan. Selamat malam. Kedengaran suara saya kah? Ya, selamat malam, Brother. Suaranya jelas. Ya. Oke ya. Keraskan. padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyertakan jiwaku. Ia
kudamu dan juga tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tetap tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Brother Simpson Pangiribuan untuk lagu pujian kepada Tuhan. Kiranya boleh mengangkat hati pikiran kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak dengan lagu pujian yang sudah disampaikan Saudara Simpson. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi saudara-saudara yang mempunyai pertanyaan yang akan ditanyakan, dan kita akan menjawabnya bersama-sama. Baik melalui media chatting boleh, ataupun secara langsung, disilakan. Mungkin kalau yang akan bertanya langsung, kalau boleh raise hand terlebih dahulu, dan kalau boleh dibuka kameranya juga ya, supaya kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Disilakan. Saya boleh bertanya. Oke, silakan Tante Vanda. Selamat malam. Mungkin satu audio mungkin bisa di mute dulu Tante Vanda, soalnya menggema dia. Gimana bisa? Dikasih mute dari salah satu. Selamat hari Sabat. Oke, Mahans, nantinya sudah audionya? Ya. Oke, ini, sudah. Silakan. Saya mau bertanya, Pak Pendeta, karena saya di Jemaat Taman Harapan sudah jadi kayak gimana ya? Terus sering kita sharing, tapi mereka katakan yang mana sekarang katanya belum waktunya, masih lama katanya Tuhan akan datang, atau persiapan kita untuk country living. Jadi bukan masa kita katanya. Anak pun mungkin belum belum waktunya katanya. Jadi ngapain katanya kita harus country living begitu sangat mahal dan juga sangat sulit katanya. Jadi nggak usah kata pikirkan lagi itu, ngapain kata kita katanya mau pikirkan itu lagi katanya. Yang penting kita itu aja kata setia. Jadi ya itu saya jadi bagaimana ya,
saya minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan jalan supaya karena mereka juga minta, emangnya kamu sudah belajar mana katanya tentang country living. Untung saya kemarin pas pendeta kasih, saya sering fotokan dan saya kasih tunjuk. Jadi mereka mau minta apa katanya tentang ayat-ayat terdapat di mana atau di mana. Jadi saya jelaskan. Tapi mereka tidak mau terima. Mereka bilang belum waktunya kata untuk country living. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, terus saya dapatkan ada yang kirim ke saya kirim ke grup saya. Terus mereka nggak senang gitu. Mereka sampai khotbah hari Sabat, yang mana kita harus kata belajar dulu, jangan kata terima bulat-bulat gitu. Jadi saya sangat menyesal, minta maaf kalau saya sudah salah, bilang sama mereka dan sama pendeta saya juga minta maaf kepada mereka kalau saya sudah terlanjur karena mereka minta bukti dan saya kirimkan bukti-bukti itu kepada kelompok saya, kelompok sekolah Sabat. Jadi itu saya mau tanya, apakah sekarang waktunya apa lama lagi atau bagaimana ya Pak Pendeta? Saya jadi bingung karena mereka katakan belum saat sekarang katanya, belum waktunya saat sekarang, masih lama katanya. Itu aja. Oke, terima kasih banyak Tante Vanda dengan pertanyaannya. Baik, Pendeta mungkin bisa langsung menanggapinya. Baik, terima kasih ya. Terima kasih pertanyaan sekaligus hal-hal yang perlu menjadi masukan bagi kita umat-umat Tuhan sekarang. Tadi kutipan-kutipan sudah sangat jelas. Ketika orang masih makan daging, maka kelumpuhan rohaninya semakin menjadi-jadi. Kepatuhan tidak akan menjadi bagiannya lagi. Ya. Dan akhirnya mereka tidak sadar, mereka sudah jauh dari Tuhan. Dan itu terjadi di jemaat-jemaat sekarang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saudara harus country living? Saudara pelajari ya, dari beberapa pelajaran, sesi pelajaran yang saya sudah bawakan dan saudara kita yang lain juga sudah bawakan, ada 4 hal mengapa saya harus country living. Ya. Yang pertama karena apa? Kita mau membentuk karakter Kristus 10 kali lipat lebih baik di tempat-tempat terpencil pedesaan. Itu pertama, nggak ada alasan lain. Jadi kalau kita mau membawa tabiat kita ini supaya seperti Kristus yang akan dibawa ke surga, maka anjuran firman Tuhan, pergi ke daerah country, daerah pedesaan, tempat terpencil, bercocok tanam di sana, tinggal di sana, ya, melihat suasana yang ya sangat baik bagi kesehatan kita, sekaligus kita bisa melihat tentang Tuhan dan semua ciptaannya yang boleh mendekatkan kita dengan Tuhan, lebih menghargai Tuhan. Itu alasan pertama. Jadi kalau ada pertanyaan, enggak cocok lagi country living, enggak bisa lagi, nanti belum waktunya. Loh, memang karakter Kristus nanti waktunya rupanya ya kita bentuk. Nanti kalau udah sandero, nanti kalau sudah penganiayaan, itu karakter Kristus. Jadi alasan pertama mengapa kita country living, belajar di tulisan dalam kompilasi country living dari tulisan Roh Nubuat itu ya, 30-an halaman bahasa Inggris. Itu sangat jelas. Kalau kita mau membentuk karakter Kristus, pergi ke pedesaan, pergi ke tempat terpencil. Bercocok tanam di sana, belajar Alkitab lebih tenang, dan meditasi lebih khusyuk. Dan cobaan-cobaan itu diperkecil di sana. Daripada kalau kita di kota. Jadi itu alasan country living. Yang kedua, ya, masalah kesehatan. Kalau kita mau lebih sehat, ya di sana.
Nggak ada di desa-desa ada COVID-19. Penyakit-penyakit berat. Nggak ada. Pernah ada pengumuman ada di desa ini, ada tempat terpencil ada penyakit. Enggak. Semua lepas masker. Karena kesehatan lebih terjamin di sana. Jadi, mengapa kita country living? Alasannya, karena mau hidup sehat. Yang ketiga, penghukuman Tuhan. Ya, penghukuman Tuhan. Sementara terjadi, sudah terjadi, sementara dan akan terjadi. Lebih banyak dan lebih hebat, intensitasnya juga lebih banyak di kota-kota. Apa penghukuman Tuhan? Gempa bumi, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Karena apa? Karena kejahatan yang sudah sangat banyak. Maka Tuhan menjalankan murkanya. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi mengapa saudara alasan country living? Karena apa? Murka Tuhan sudah merajalela, takutnya kena kita juga. Kita yang mau hidup benar, nggak taunya ikut-ikutan. Kena juga kita apa? Murka Tuhan. Itu ketiga. Keempat, karena sudah ada apa? Kode bahwa sandelo itu sudah di depan mata. Tinggal apa? Tinggal diketok palu, dilaksanakan. Ya. Jadi kalau sandelo itu terjadi, itulah tanda terakhir kita country living, keluar dari kota. Jadi ada 4 hal. Mengapa kita country living? Jadi tunjukkan kepada mereka. Inilah keempat hal ini. Bukan alasan yang terakhir nanti. Sekali lagi country living juga, Nyonya White katakan apa? Kita perlu banyak bertanya kepada Tuhan. Jangan bertanya kepada teman kiri kanan. Pendapat-pendapat mereka kita terima saja. Tapi keputusan terakhir ketika Tuhan sendiri yang bicara kepada kita. Kita menggebu-gebu. Kita mau menjalankannya. Tetapi Tuhan bilang, kamu enggak. Kamu satu dari 1000 orang. Kamu tinggal di kota dulu. Yang lain iya. Kali kamu enggak. Makanya kita perlu bertanya. Karena ada orang-orang tertentu, dalam kasus tertentu, yang masih tetap tinggal di kota juga. Walaupun dia berkeinginan ke sana. Walaupun dia sudah ada tempat di sana, tetapi selalu lebih banyak di kota. Kenapa? Karena ada misi Tuhan melalui orang ini. Banyak atau tidak? Sedikit. Secara umum semua diperintahkan keluar. Tetapi secara khusus ada orang-orang tertentu. Tuhan pakai karena memiliki karunia mati syahid lah. Karunia tertentu yang boleh apa? Membawa pekabaran terakhir pada orang-orang di kota-kota. Tetapi orang-orang itu cuma sedikit. Apakah di antaranya saudara dan saya? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas ketika kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya sudah mau ke tempat itu. Saya sudah survei, saya sudah lihat. Ya. Di dalam pengalaman pribadi saya melihat ya, tidak selalu dan tidak selamanya kalau kita ke satu tempat, ya, kita ke satu tempat, lalu kita katakan inilah tempat kita untuk country living. Tidak demikian, ya. Dari pengalaman yang ada saudara kita, ada yang 7 kali pindah tempat, baru tempat terakhir dia tempati 5 tahun terakhir ini. Tapi sudah 7 kali dia berpindah-pindah. Itulah rencana Tuhan. Jadi jangan kita juga ngotot. 1 kali kita sudah dapat tempat, di situ sudah pasti. Tidak. Berdasarkan iman yang ada pada kita, maka Tuhan tunjukkan tempat itu dulu. Tapi setelah itu Tuhan belajar, Tuhan memberikan pelajaran khusus, baru kita bertumbuh iman kita, Tuhan bilang pindah ke tempat yang lebih dari yang ada sekarang. Karena kamu imannya sudah bertumbuh. Jadi jangan pernah ngotot. Kita juga apa? Mau ngotot, mau pergi, lalu Tuhan belum berikan apa? Tanda. Kan diberitahukan. Kalau mau country living, bertanya sama Tuhan, berulang-ulang. Jangan sampai salah. Karena ada yang pergi, sampai 7 kali dia, akhirnya yang ke-7 ini dia tinggal di situ. Kami wawancara, oh iya, 7 kali kami. Dan ini yang terakhir. Dan akhirnya tinggal situ
sudah 5 tahun. Sudah menghasilkan dan lain sebagainya. Tanya bagaimana kehidupannya? Waduh, enak sekali. Kita tiap hari belajar Alkitab, ya, belajar roh nubuat. Senang sekali kita. Lalu kita cuma apa? Bercocok tanam. Anak-anak juga apa? Latihan di sana. Ya. Anak-anak umur 6 tahun, 5 tahun bisa apa? Belajar tentang hal-hal seperti itu. Itu kan luar biasa. Tuhan apa? Berikan itu. Coba di kota, bisa nggak dia masak? Bisa nggak dia berkebun? Bisa nggak dia memiliki tabiat yang lebih baik dalam tabiat Kristus? Enggak demikian. Mungkin ini saya jawab panjang, tapi sekaligus memberikan keterangan kepada kita semuanya. Bagi saudara-saudara yang anti country living, saudara perlu banyak belajar. Ya. Jangan saudara belum mampu ke sana, lalu mengatakan, tidak benar. Tidak benar. Padahal itu pernyataan resmi. Tulisan roh nubuat itu. Ngapain kita menentang? Berarti menentang Tuhan. Tulisan roh nubuat katakan, ketika orang atau umat Tuhan menentang dan tidak percaya tulisan roh nubuat, maka dia hanyut dari kebenaran. Perhatikan, hanyut dari kebenaran. Semakin jauh dari Tuhan. Tidak heran mereka-mereka yang menentang country living. Mereka makin jauh dari Tuhan. Sampai mengatakan tadi apa? Oh, masih lama sampai anak juga, cucu juga. Belum ada country living itu. Karena apa? Mereka menentang tulisan roh nubuat. Dan mereka makin jauh dari kebenaran. Dan itu penggenapan nubuatan karena apa? Sudah tidak lama lagi dunia ini dibinasakan. Sebagaimana zaman Nuh kita pelajari kan? Pengejek-pengejek itu sudah kelihatan di dalam gereja kita. Bukan pengejek-pengejek biasa, orang-orang penting. Orang-orang yang selama ini menjadi panutan. Mereka-mereka itu dalam tanda kutip sebagai pengejek-pengejek kita. Kita aminkan saja kalau itu ada. Berarti kita sudah masuk dalam zaman seperti zaman sebelum air bah. Itu saja. Sehingga kita akan bergembira karena ternyata Tuhan sudah mau datang. Sudah tidak lama lagi. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Semoga Tante Vanda bisa menjawab ya. Kalaupun belum terjawab, nanti bisa hubungi pendeta langsung. Ya, ya. Terima kasih Tante Vanda. Oke, baik. Saya akan masuk kepada pertanyaan selanjutnya. Saya serahkan kepada saudara saya, Pak Bobi Suyono di Pati, Jawa Tengah. Silakan Pak Bobi, bisa buka kamera dan bisa bertanya secara langsung. Silakan. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Ini malam ini saya berkumpul dengan banyak orang ya. Ini saya berikan tahu gambarnya video yang hadir di Zoom malam ini Pak Pendeta. Jadi banyak orang yang sudah mulai saya ajak untuk melihat-lihat pekabaran yang disampaikan oleh Pendeta Ruli saat ini. Ya. Ini ada satu orang penanya, sebenarnya bukan saya, tapi salah satu yang hadir di tempat ini, tentang ke-10 berhala tadi yang Pak Pendeta sudah sebutkan. Salah satunya beliau ini bertanya tentang, oke, kalau tentang daging mungkin sudah agak mengerti ya, tapi tentang ikan bagaimana? Kok sampai kalau kita makan ikan itu kemudian hubungannya dengan keselamatan gitu. Nah, daripada saya menjawab kurang jelas. Nah, ini mumpung ada Pak Pendeta Ruli masih di Zoom, mohon diberikan penjelasan, Pak. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Bobi dengan pertanyaannya. Silakan Pendeta untuk dapat langsung menanggapinya. Baik, terima kasih Pak Bobi dan juga saudara-saudara kita yang lain yang ada di sana. Kita yang berada di Zoom ini, tentu imannya berbeda-beda. Saya tidak pukul rata. Saya tidak pukul rata, kita sama iman kita. Kalau saudara masih berjuang untuk meninggalkan makanan-makanan yang ada matanya ini, ya, baik di darat, laut, udara, yang ada matanya, saudara jalankan dengan gembira dengan pertolongan Tuhan. Tapi perlu ada pengorbanan. Pengendalian diri, pengorbanan itu harus ada. Dan untuk berkorban ini bukan enak saja. Bikin sakit kita.
Ketika saudara berkorban, saudara akan sakit. Sakit hati, sakit tubuh, sakit perasaan, dan lain sebagainya. Jadi, kalau saudara sudah meninggalkan makanan-makanan daging dan juga ikan, ya berarti saudara bertumbuh iman saudara. Tapi bagi saudara-saudara yang sementara berjuang, saudara perlu latih untuk itu, untuk meninggalkannya dengan pertolongan Tuhan. Sudah harus melangkah sekarang. Ya, saya tidak bisa menerangkan ini, harus ada bukti-bukti, fakta dari sudut kesehatan. Bahwa ikan-ikan sekarang juga sudah banyak tercemar. Ya, sudah banyak tercemar dengan racun-racun yang ada di dalam laut dan juga di air tawar, ya. Khususnya yang di laut. Ya, pencemarannya sudah sangat tinggi. Merkuri. Artinya ketika kita makan ikan sekarang, kita makan racunnya itu juga. Itu yang menyebabkan kita sakit. Dan yang lebih hebat, dia akan lari ke otak. Ketika otak sudah dirusak, bagaimana kita mau belajar Alkitab lagi? Belajar Roh Nubuat. Bagaimana kita mau menurut lagi? Menurut Tuhan. Otaknya dirusak. Nggak bisa lagi. Dan itulah hubungannya dengan keselamatan. Saudara tidak bisa belajar tentang keselamatan, tentang kebenaran dan berhubungan dengan keselamatan, kalau otak kita sudah ditumpulkan dengan makanan-makanan itu. Ya. Jadi kita berdoa, berjuang. Kalau iman kita belum ke sana, latihan. Latihan. Yang pertama apa? Coba kita seminggu sekali saja makan ikan, kan? Latihan minggu sekali. Nanti udah 2 minggu sekali. Lama-lama meninggalkan itu. Sebulan sekali. Dan akhirnya kita tinggalkan. Tapi kalau yang punya iman radikal, dia bisa tinggalkan langsung. Saya tahu orang-orang seperti itu. Termasuk ada pengalaman saudara-saudara kita yang lain. Masalah rokok yang, 3 bungkus dia 1 hari. Tapi setelah dia bertobat, dia tinggalkan, besoknya udah enggak lagi. Sampai sekarang. Itu iman radikal. Bisa kok. Tapi apa? Pengorbanan. Sakit-sakit. Ini dan itu. Iya, seperti itu dia. Ada pengorbanan. Saudara yang mau meninggalkan kebiasaan yang lama, sakit. Tapi perlu berkorban untuk itu. Harus dialami. Ya. Jadi, seperti itu jadinya ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang, maka memang tulisan Roh Nubuat itu jelas. Pada satu waktu, maka daging yang diedarkan tidak bisa lagi makan karena mengandung apa? Sumber-sumber penyakit di dalamnya. Kanker, tumor, penyakit paru-paru, termasuk apa? Ikan juga di sana nanti. Ya, itu yang sekarang-sekarang kita lihat kan. Bahkan kalau kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan juga apa? Sudah banyak yang tercemar juga. Tumbuh-tumbuhan juga kita mesti seleksi juga. Ya. Yang aman bagaimana? Ya country living. Nanam sendiri. Pelihara sendiri. Nggak ada yang korek sana, korek sini. Mau racunin apa? Organik semua. Nah, itu yang boleh saya berikan. Terima kasih Pak Bobi. Oke, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Baik, saya serahkan. Masih ada satu pertanyaan lagi. Saudara Lydia nih ya, yang resen, silakan. Sebelum saya baca dari media chatting. Oke, silakan. Langsung kepada pertanyaannya Pak ya. Silakan. Saya bukan mau bertanya, saya mau sanggah sedikit. Mungkin ada pendeta bisa kasih tambahan sedikit. Saya punya pengalaman pribadi. Saat ini saya sudah tinggalkan ikan. Memang daging sudah lama saya tinggalkan, daging ayam dan yang lain. Kalau ikan ini saya sudah tinggalkan juga, tapi baru beberapa, sekitar seminggu. Tapi saya mampu untuk tinggalkan itu. Saya punya pengalaman. Beberapa waktu yang lalu, sekitar bulan lalu, saya kembali makan. Saya makan ikan. Saya suka belajar. Kalau untuk saya belajar, saya makan ikan, saya bandingkan.
beberapa waktu yang lalu, kira-kira 2 bulan lalu, saya nggak makan ikan. Saya sudah tidak sentuh daging dan ikan. Waktu saya belajar, saya punya pemahaman Roh Kudus bekerja itu bagus. Tetapi datang suatu waktu, saya makan ikan lagi. Tapi waktu saya makan ikan, saya lihat, waktu saya belajar, saya susah, pemahaman agak berkurang. Kemudian bisikan Roh Kudus juga untuk memberikan pemahaman pelajaran ini agak lebih tumpul. Saya punya pengalaman pribadi, saya cerita apa adanya. Nah, kemudian saya tinggalkan lagi. Dan itu kembali, waktu saya belajar, saya punya pemahaman lebih baik. Nah, sekarang, saya pikir begini, di depan kita sudah belajar sama-sama banyak tentang krisis yang akan terjadi. Krisis terjadi di depan ini krisis yang sangat besar. Kalau kita berpikir secara manusia, bagaimana saya mau menghadapi krisis kalau saya masih sentuh daging? Kalau saya masih sentuh daging, saya punya pengendalian pasti tidak ada. Pengandalian saya kurang, bahkan mungkin tidak ada. Bagaimana saya mau menghadapi krisis yang semakin besar, termasuk makanan di depan, mau hadapi angka, saya tidak bisa tinggalkan daging. Kemudian saya tidak bisa juga mengendalikan diri, itu masalahnya. Jadi kalau kita berpikir menghadapi krisis di depan, kita juga harus siapkan untuk tinggalkan daging supaya kita juga bisa mengendalikan kita. Ini saya punya pertanyaan ya, mungkin sedikit. Kita di pulau ini. Mungkin bisa langsung kepada pertanyaan Pak ya. Nelayan. Iya. Nah, kita di pulau ini nelayan. Jadi kalau kita tinggalkan daging, pasti kita juga tidak menjadi pemicu untuk orang lain makan daging. Dari ikan juga. Nah sekarang kalau nelayan, kita di sini kebanyakan nelayan, kemudian kita jual daging sama orang lain. Itu bagaimana? Nah, saya mau minta pendapat dari pendeta. Terima kasih. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya. Saya mau kasih pengalaman orang Yahudi, orang Israel sekarang. Orang-orang Yahudi sampai sekarang. Di meja makan mereka itu, kalau ada ikan, maka kepalanya itu dibuang. Kepalanya dibuang. Karena itu pemicu dari penyakit. Ya. Dan di tempat-tempat tertentu, ya, di tempat-tempat tertentu, kita tidak perlu khawatir kalau masih makan ikan. Karena apa? Karena kita reformasi kesehatan, bukan vegetarian ya. Beda vegetarian, beda reformasi kesehatan. Kalau reformasi kesehatan itu dia global ya, utuh, global secara utuh. Artinya ketika satu nutrisi, kebutuhan di dalam tubuh, dalam otak tidak kita dapatkan dari tumbuh-tumbuhan, maka ikan itu diperlukan dalam satu waktu. Tentu ikan yang sehat. Ya. Dan ikan yang paling kuat terhadap merkuri, racun di air itu, ikan kembung kalau bahasa Indonesia. Orang Manado bilang ikan tude. Saya kalau kemana-mana, kalau memang otak ini perlu diisi, karena apa? Karena almond dan lain sebagainya tidak ada untuk otak, ya. Chia seed, flaxseed nggak ada. Saya cari tude. Jadi hati-hati berbicara tentang apa? Reformasi kesehatan. Bukan harus vegetarian, bukan itu intinya. Bagaimana memenuhi kebutuhan apa? Otak kita, tubuh kita yang ada. Karena kalau kita tidak memenuhi kebutuhan kita, berarti kita apa? Melemahkan salah satu organ tubuh kita, dan itu dosa. Perhatikan ya, vegetarian dan reformasi kesehatan beda. Orang reformasi kesehatan bisa vegetarian. Tapi reformasi kesehatan bisa menggunakan apa? Ikan yang sehat tentunya, dengan kualitas yang baik untuk otak kita. Karena komunikasi kita dengan Tuhan lewat otak. Dan otak itu nutrisinya ada di ikan. Kalau tumbuh-tumbuhan itu ada, tetapi apa? Mahal, sangat mahal kalau kita beli. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ini saya bicara panjang lebar supaya kita mengerti. Jangan kita ngotot-ngotot begini dan begitu. Padahal salah juga kita mempraktekkan. Ya. Nyonya White, kalau di dalam tempat-tempat tertentu,
dia juga melakukan seperti itu ya. Kalau dia butuhkan daging, dia makan daging. Kalau kebutuhannya terpenuhi semuanya, tumbuh-tumbuhan ada di situ, dia tinggalkan semuanya. Tapi kalau di satu tempat, apalagi tempat-tempat yang dingin, ya, susah mencari apa? Tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Maka apa? Dia gunakan. Itu zamannya Nyonya White ya. Saya cuma mau memberitahukan kepada kita, ya, ikan itu masih dibutuhkan pada orang-orang tertentu, bahkan kita juga. Kecuali kita di dalam perkebunan kita sudah lengkap itu gizi untuk tubuh kita, termasuk untuk otak, nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, lumpuh nanti otak kita. Ya. Ada orang yang nggak makan garam sama sekali, nggak makan gula sama sekali, lumpuh juga otak. Lalu nggak ada apa? Kebutuhan otak. Omega 3 kan nggak semua tanaman ada. Ada di ikan dan tumbuh-tumbuhan yang lain ya. Itu sekedar saja informasi bagi kita. Bagi saudara dan saya yang sudah pengalaman dengan iman yang radikal itu, ada yang bisa menjalankannya full tanpa makan daging dan ikan lagi ya. Udah, Tuhan berkati itu ya. Tuhan juga menyiapkan itu. Tapi kalau masih bergumul ya silakan ya. Apalagi di tempat-tempat tertentu. Jangan cuma ubi jagung. Salah lagi kita ya. Cuma untuk karbohidrat doang itu ya. Dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Pak Noldi ya. Oke, terima kasih Pak Noldi. Baik, saya lanjut kepada yang ada di chatting dulu ya, karena di chatting tadi belum saya bacakan. Saya bacakan dari media chatting, yaitu dari Saudara James. Selamat sahabat Bapak Pendeta, saya merasa sedih karena ada yang bilang kita makan daging saat darurat, saat tidak ada makanan lain. Itu diperbolehkan. Dan setelah itu kita vegetarian. Bagaimana Pak Pendeta? Saya pikir tadi Pendeta sudah jawab tadi ya, untuk pertanyaan ini ya. Iya ya. Oke, saya lanjut. Tentang reformasi kesehatan. Macam mana keadaan kerohanian kalau kita katakan kalau ada daging dalam menu pesta kawin dan lain-lainnya, mau makan juga sikit, tetapi kita tidak mencarinya sendiri untuk menu sendiri. Ada atau tiada daging tidak menjadi masalah dalam pemakanan. Adakah hal seperti ini menghalangi Roh Kudus? Ini mungkin sudah dari Pak Jamal ini dari Malaysia mungkin ya. Silakan Pendeta, langsung bisa menanggapi. Ya, kalau kita sudah tahu itu benar, ya jalankan. Kalau kita tahu ini tidak benar, jangan dijalankan. Ya, ini masalah biasa sebenarnya. Tinggal kita, ya kalau di pesta-pesta itu kan kita tinggal pilih. Saya kalau di pesta-pesta saya lari ke buah-buah. Cuma itu saja. Ya, karena umumnya daging dan lain sebagainya. Saya cari buah saja. Buah, udah. Buah banyak macam. Ya udah pulang. Kan gitu. Nggak usah diikutin kita punya apa, selera ini ya. Kita tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita masih bisa kuat, ya di rumah saja makanan kita lebih enak. Oke. Terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Baik, di sini saya akan baca pertanyaan berikutnya dari saudara dari Pak Roy ini. Mohon diberikan sekarang ini contoh mungkin Bapak Roy ingin contoh, bisa saya katakan country living-nya sudah berhasil dan dia melayani sana di masyarakat yang tidak mengenal akan kebenaran, tetapi dia bisa masuk di sana melalui kesehatan
dan dia tinggal sana sudah 2-3 tahun, dan mereka sangat membaur dengan alam. Saya kunjungi di sana bersama Pak Bobi Suyono di daerah Tamban, Jawa Tengah, Malang sana. Itu salah satu tempat country living. Dan saya rindu dengan Pak Bobi Suyono kunjungi tempat itu. Kalaupun Tuhan berkenan, ya Tuhan tunjukkan. Amin, amin, amin. Ya, Pak Bobi. Jadi kita sedang mencari lokasi country living juga. Keluar, jadi enggak sempat dengar. Berhasil, dan dia melayani sana di masyarakat yang tidak mengenal akan kebenaran, tetapi dia bisa masuk di sana melalui kesehatan, dan dia tinggal sana sudah 2-3 tahun, dan mereka sangat membaur dengan alam. Saya kunjungi di sana bersama Pak Bobi Suyono di daerah Tamban, Jawa Tengah, Malang sana. Itu salah satu tempat country living. Dan saya rindu dengan Pak Bobi Suyono kunjungi tempat itu. Kalaupun Tuhan berkenan, ya Tuhan tunjukkan. Amin, amin, amin. Di sana, ya Pak Bobi. Jadi kita sedang mencari lokasi country living juga bersama Pak Bobi Suyono. Oke, itu mungkin untuk Pak Roy. Pendeta kalau mau tambahkan, kalau ada, silakan pendeta kalau mau ditambahkan. Maaf tadi saya terkeluar, jadi enggak sempat dengar itu. Oh ya. Ini pendeta, pertanyaan dari Pak Roy, mohon diberikan contoh sekarang ini country living yang sudah berhasil, yang sedang berjalan, yang sudah berjalan, supaya kita bisa contoh dan praktekkan. Dan tadi saya mengambil alih sedikit pendeta. Saya katakan bahwa dua atau 3 minggu kemarin saya bersama Pak Bobi Suyono kunjungi tempat country living di mana saudara kita Pak Tri, dia tinggal di sana di hutan. Bukan di hutan sih, masih dekat juga dengan desa. Di sana dia tinggal bersama anaknya 6 tahun dan 4 tahun. Dan anak-anak yang masih kecil ini mampu menyiapkan makanan kepada orang tua mereka pada saat mereka lagi sakit. Anak 6 tahun dan 4 tahun. Luar biasa ya. Salah satu contoh country living yang sudah berhasil. Dan pekerjaan Patri ini selain dia berkebun, dia juga misioneri dalam bidang kesehatan, dia juga melayani masyarakat yang ada di sekitar situ dengan kesehatan. Nah, itu yang mungkin salah satu contoh kecil yang kita lihat umat-umat Tuhan yang sangat setia. Salah satu mereka yang berhasil mereka tidak mau membicarakan mengenai bisnis, masalah apa pada hari Sabat. Itu hari Sabat adalah hari memang khusus bicara tentang firman Tuhan. Mau sentil sedikit bisnis mereka nggak mau. Tentang keuntungan apapun mereka nggak mau. Tetap harus tetap harus bicara mengenai firman Tuhan. Itu salah satu yang saya lihat di sana. Oke, mungkin pendeta ingin tambahkan, silakan pendeta. Baik, sebenarnya indikasi keberhasilan seseorang waktu country living sebenarnya di dalam pembentukan karakter dan juga di dalam penginjilan pribadinya yang dijalankan. Itu 2 saja indikasi itu. Kalau semakin mengarah kepada sana, nah itu dia yang benar ya. Jadi yang lain-lainnya itu tambahan saja. Contohnya sudah ada hasil tanaman, barteran sama tetangga, nggak lagi beli-beli kebutuhan sehari-hari, sudah saling barter karena sudah ada hubungan baik dengan sesama yang ada di sekitar rumah. Artinya yang saya perhatikan mereka yang country living ini yang boleh bilang berhasil dalam tanda kutip, mereka karakternya semakin dekat sama Tuhan ya, hubungannya dengan Tuhan semakin baik, lalu hubungan dengan sesama juga lebih baik, dan mereka saling barteran ya. Kalau ini tanaman apa yang kami butuhkan, oh ini bumbu-bumbu, ini yang lainnya tukaran gitu, sehingga tidak ada yang beli lagi, memenuhi kebutuhan, dan mereka nggak stres karena apa? Iya, di luar sana harga-harga sembako naik semua, mereka malahan kasih sembako ke orang lain ya. Bahkan kami pernah kunjungi ke satu tempat yang agak jauh, wah kita pulang-pulang kita bawa hasilnya mereka juga, nggak beli ya. Kami cuma mau membandingkan orang-orang yang sudah ikut country living ini, bagaimana mereka, sehingga itulah menjadi pelajaran bagi kita, bagi saya, keluarga, dan bagi saudara dan saya yang lainnya ya, yang ada di sini. Jadi
indikasi bahwa kita berhasil ketika karakter itu semakin dekat dengan karakter Kristus. Diri kita dan keluarga kita. Dan hubungan kita dengan sesama di dalam penginjilan pribadi yang kita mulai dengan apa? Pendekatan-pendekatan ini itu terjalin. Itu yang kita lihat. Dan kalau ada yang bertobat, yang mau belajar firman Tuhan, itu yang diperlukan. Ya. Jadi jangan sampai dikatakan orang-orang country living ini fanatik. Orang-orang yang tidak mau menginjil. Padahal penginjilannya itu tiap hari. Ya. Kotanya adalah apa? Yerusalemnya adalah orang-orang terdekat. Itu dia. Jangan bilang mereka nggak menginjil. Walaupun sekali-sekali mereka juga ke kota karena ada keluarga mereka yang di kota. Tapi yang jelas penginjilan pribadi harus jalan terus. Semakin banyak. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Saya kembali ke Zoom ini, ada Pak Manulang. Mungkin Pak Manulang bisa langsung kepada pertanyaannya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Gereja Advent pada umumnya sudah mempunyai buku Roh Nubuat. Dan tidak ada gereja lain yang mempunyai buku Roh Nubuat, terutama di dalamnya tentang larangan jangan makan daging. Gereja inilah satu-satunya yang menerima terang dari Tuhan, yang lain tidak. Tetapi ada satu agama yang pernah saya langsung bicara dengan orangnya, agama Buddha, ya, tidak makan daging, tidak makan ikan. Selain daripada makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan, kacang-kacangan. Lalu saya bertanya kepada dia, kenapa tidak makan daging? Jawabnya, kalau kita sering makan daging dan makan daging walaupun tidak sering, kasih kepada sesama makin kurang. Itulah jawabnya. Kenapa dari Tuhan susah diamarkan tentang makanan daging ini? Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Oke, terima kasih Pak Manulang. Pendeta mungkin bisa langsung menanggapi. Silakan Pendeta. Pendetanya hilang. Mohon maaf sebentar Pak Manulang ya. Pendeta sepertinya mungkin ada gangguan signal. Ini sudah masuk lagi. Ya, Pendeta bisa mendengar suara saya, Pendeta? Sebentar, Pak Manulang, maaf. Ini Pendeta sepertinya masih lose kontak dengan kita ini. Halo, Pendeta. Sebentar, mungkin Pendeta masih ada gangguan. Ya, halo Pendeta. Oh. Ya, halo Pendeta. Ya, halo. Bisa? Oh, Pendeta tadi bisa dengar tadi pertanyaan dari Pak Manulang, Pendeta? Ya, bisa. Oh ya, sorry tadi nggak ada suara tadi soalnya. Ya, silakan Pendeta mungkin. Iya, memang kita harusnya berada di depan ya, di dalam reformasi kesehatan ya. Tapi saudara-saudara kita dari kaum Buddha yang menggantikan ya. Saya yakin mereka itu banyak yang akan di last minute
Loud Cry itu banyak bergabung dengan kita. Ya. Seharusnya kita yang lebih dari mereka ya, karena kita memiliki terang yang lebih dari mereka, tapi mereka lah yang bergerak, mereka lah yang menjalankannya, gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu justru kita perlu contoh mereka. Ya, itu templakan sebenarnya ya. Templakan bagi ini. Dan kalau di dalam pelajaran tertentu itu mereka dikatakan the modern atau the future remnant. Ya, modern remnant atau the future remnant, di mana mereka akan bergabung nanti. Salah satunya ya kelompok seperti itu. Ya. Jadi kita perlu melihat juga dari beberapa segi tentang mengapa mereka justru memberikan peringatan kepada kita kembali. Kamu sudah dikasih terang, tapi kamu tidak jalankan itu, ya. Dan mereka itu yang membantu kita untuk mengingat kembali untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harusnya seperti itu ya Pak Manulur ya. Harusnya seperti itu kita. Ya, tinggalkan semuanya. Dan mereka itu perlu menjadi contoh juga bagi kita dalam hal tertentu. Khususnya dalam hal makanan, kesehatan ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akan baca pertanyaan terakhir ini masih dari Pak Roy juga. Kenapa Yesus masih makan ikan waktu masih di dunia? Nah, ini mungkin Pendeta bisa jelaskan Pendeta sedikit terkait, mungkin ada di dalam Alkitab ya, sebelum Yesus naik ke surga itu, Yesus kalau di dalam Alkitab kita baca itu Yesus makan ikan goreng ya. Mungkin Pendeta bisa menjelaskan di sini Pendeta. Silakan. Ya. Jadi ada dua masukan, dua pendapat. Tapi kalau saudara menggunakan King James Version, coba lihat ayat bahasa Inggrisnya. Yesus ditawarkan dua. Ditawarkan dua ya. Jangan lupa nubuatan tentang Yesus, dia akan makan apa? Dadi dan madu. Ya. Dadi dan madu. Jadi yang ditawarkan kepada Yesus itu ada dua, tapi bahasa Indonesia cuma ikan. Padahal ditawarkan juga apa? Dadi di sana. Dan Yesus mengambil apa? Dadi itu, bukan ikan. Baca terjemahan King James Version. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan zaman dulu bukan patokan. Zamannya Yesus bukan patokan untuk apa? Keselamatan. Bukan patokan pada zamannya dia waktu itu ya. Jadi Yesus itu bermaksud menunjukkan ya. Menunjukkan bahwa dia ini adalah apa? Manusia juga. Bahwa dia benar-benar Yesus yang sudah mati lalu bangkit. Jadi ada dua. Sekarang saudara mau pakai yang mana? Silahkan. Tapi kalau saya pribadi cenderung Yesus ditawarkan dalam King James Version itu dua. Bahasa asli juga memang tidak ditunjukkan, tetapi ada indikasi dua juga. King James Version menerjemahkan apa? Dua. Yesus ditawarkan ikan dan dadi. Ya, ikan dan dadi. Lalu Yesus apa? Mengambil salah satunya. Tentu dia ambil bukan ikannya, yang dadi. Ya, itu nanti pelajaran sendirilah, nanti saja itu ya. Yang jelas jangan dipermasalahkan itu ya. Permasalahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Pendeta, maaf Pendeta, saya sudah mau tutup ini sekarang ini, tetapi ada satu pertanyaan dari saudara Pangiribuan yang masuk. Saya berikan kesempatan terakhir ini ya kepada Pak Pangiribuan kalau ingin bertanya. Mana tadi Pak Pangiribuan tadi? Salomo Pangiribuan. Baik, shalom, selamat sabat. Ya, silakan Pak. Ini pertanyaan terakhir ya. Setelah itu kita akan tutup. Silakan Pak. Ya, shalom, selamat sahabat. Pak Pendeta Truli, Anda mau tanya sedikit. Ya, Selamat, Bang Chen. Ya.
Ya, ini mengenai tadi aset-aset jangan sampai terlambat digunakan untuk pekerjaan Tuhan menjelang masa-masa yang krisis besar di mana undang-undang hari Minggu. Nah, apakah ini berarti aset-aset yang digunakan termasuk tadi account di bank itu termasuk situ, itu otomatis juga sekaligus dengan kita country living, seperti itu. Dan saya belum tahu apakah memang sudah adakah contoh di antara kita atau di antara yang kita kenal, ada yang sudah menarik aset-asetnya termasuk account-nya juga, karena kita tahu nanti kan akan diberlakukan apa nih digital money ya, apa nih cryptocurrency, dan itu mungkin kan kita tidak boleh gegabah kan, karena sempat terjadi tahun berapa ya, 96 ke 97 tuh, ada juga yang seperti itu sehingga aset-asetnya dia tarik dan itu terlalu kecepatan sehingga kan akibatnya kan kasihan juga bagi keluarga yang bersangkutan. Jadi mungkin boleh ada penjelasan untuk tanda baik secara pribadi, seperti kita ini kan termasuk guru yang masih ngajar sekolah-sekolah Advent yang ada di kota ini. Ya, walaupun kita punya aset tidak banyak, tapi kita juga punya ada account sedikit ya, tapi kita juga mau gunakan untuk apa nih, untuk bantu pekerjaan Tuhan. Sebabnya kita di dalam mengembalikan milik Tuhan itu kita ya selalu belajar untuk setia, ya, baik ya perpuluhan pertama maupun perpuluhan kedua, kita belajar setia supaya kita tidak mempunyai roh ketamakan. Sekalipun itu sudah kita lakukan, kita juga tetap berusaha kalau ada ibadah, berusaha memberikan yang terbaik kalau ada menjalankan persepuluhan. Kita melatih diri untuk tidak punya roh ketamakan. Jadi mungkin pendeta boleh kasih sedikit penjelasan supaya jangan terjadi berulang yang saya pernah tahu, ada yang sampai terlalu cepat melakukan hal itu. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada satu kutipan Roh Nubuat juga mengatakan ya, kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan kapan kita gunakan harta kita, maka Tuhan akan biarkan kita dengan rencana kita sendiri. Jadi semua harta kita, apakah itu uang, tanah, rumah, apa saja itu ya, seharusnya semaksimal mungkin, bahkan bukan semaksimal, semuanya yang Tuhan titipkan harta ini adalah untuk pekerjaannya. Itu saja ya. Tetapi sekarang ini kan kita simpan dalam bentuk deposit, emas, dalam bentuk tanah, rumah, dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya untuk persiapan bagi pekerjaan Tuhan terakhir. Nah, kapan kita gunakan? Jadi Ron Watt katakan, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan tentukan kapan kita. Ada orang yang 5 tahun lalu dia sudah dapatkan petunjuk dari Tuhan sehingga dia jual harta ini bekerja untuk Tuhan. Ada yang mungkin tahun lalu, ada yang mungkin nanti. Karena apa? Bergilir ya, ada waktu-waktunya. Tetapi yang jelas, semua itu harus kita minta dari Tuhan. Tuhan, saya ada harta sedikit Tuhan. Jangan sampai nggak berguna ini, seperti nanti gunung yang akan menimpa kita ini pada saat tidak berguna lagi harta saya. Kapan saya gunakan Tuhan? Bertanya, jangan pura-pura nggak tahu. Ya, oh karena saya mau butuh ini dan itu. Nah, kalau saudara ingin melakukan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, ya beli tanah di apa? Di pedesaan. Beli tempat untuk di sana. Nah, itu gunakan yang pertama kali. Karena itu mengantisipasi hal-hal yang berhubungan dengan masa kesukaran di depan kita. Sekaligus di sana kita akan mengadakan penginjilan pribadi kita juga ke tempat-tempat di mana kita tinggal nanti. Selain ke kota juga. Karena ada misi-misi tertentu. Ya. Jadi yang ada sekarang bertanya kepada Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya saya secara pribadi juga mempraktekkan apa yang Yesus katakan kepada para hamba Tuhan ya. Serigala punya apa? Lubang. Burung punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Artinya kalau orang benar-benar menginjil, penginjilan para hamba-hamba Tuhan, jangan lagi punya harta-harta segala macam. Karena apa? Tuhan sendiri yang akan memberi makan kita. Nggak usah takut, nggak ada tempat tinggal, nggak ada ini dan itu. Sampai deposito lah ini dan itu enggak. Jadi kita, para hamba Tuhan, kalau digaji dalam 1 bulan, 1 bulan itu ada kalanya pertengahan udah habis. Memang begitu, sisanya Tuhan yang cukupkan. Memang begitu. Tapi karena kita dipengaruhi ini dan itu, oh mesti ada 3 bulan gaji untuk persiapan
hal-hal darurat di account kita di bank. Itu kan dalam versi ekonomi, versi manusia duniawi. Tapi versi Alkitab enggak begitu. Sekarang, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Kalau kita hidup untuk makan, maka kita akan apa? Akan banyak deposito-deposito kita, simpanan kita banyak. Tetapi kalau makan untuk hidup, maka hari ini cukuplah untuk hari ini. Besok ada kesannya. Itu yang kita praktekkan harusnya. Tapi sekarang umumnya tidak demikian. Sehingga iman kita itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Kristus sendiri. Karena kita punya ketergantungan kepada Tuhan udah jauh lagi. Jauh sekali. Buktinya apa? Kita masih nabung-nabung, kita ada deposito ini dan itu. Padahal semua yang Tuhan titipkan, ya. Ada satu kutipan Roh Nubuat itu sering saya bawakan ketika saya bahas tentang perpuluhan dan persembahan. Semua uang 1 sen itu pun yang dititipkan kepada kita, semua untuk pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang Tuhan berikan harta kita, uang kita, kalau bukan untuk pekerjaan Tuhan. Itu saja, titik. Nah sekarang, dikembalikan kepada kita, apakah kita sudah menggunakan benar untuk pekerjaan Tuhan itu? Atau kita ketakutan untuk hal-hal darurat ke depan di dalam kacamata pribadi kita masing-masing? Karena terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dari pimpinan-pimpinan kita juga. Sebenarnya bukan ke sana kita arahkan. Jadi, harta ditumpuk-tumpuk, itu akan menjadi kutuk. Dan kita akan merasakan menyesal ketika sudah pada waktunya tidak berguna lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita ulur, udah numpuk hartanya. Depositonya banyak di Indonesia dan di luar negeri. Nggak dipakai-pakai. Itu jadi kutuk. Akhirnya katanya kita akan seperti istri Lot. Kita udah lari-lari country living. Hartanya masih ada. Itu artinya dia udah mati rohani itu. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Itu saja, Pak Uncen, makasih. Ya, memang secara konferensi kita karena jiwa kita tuh tidak berkepelisiran, kita orangnya hemat, tapi untuk pekerjaan Tuhan kita tidak pelit. Jadi ternyata kita dengan menyimpan begitu bisa menolong saudara, bisa menolong murid-murid juga yang tidak mampu kita tolong. Betul. Ya, jadi kita menolong juga murid-murid kita yang tidak mampu dengan biaya sekolah, kita bantu juga. Amin. Ada yang susah dengan makanan, kita bantu juga. Pekerjaan Tuhan kita bantu. Jadi prinsipnya kita bukan menyimpan dalam kaitan untuk ketakutan segala macam, tapi karena kebiasaan hidup hemat dan juga tidak mau berkepelisiran, dan itu dapat digunakan untuk menolong saudara-saudara sekandung, saudara-saudara seiman, ya. Dan juga murid-murid yang kita punya itu. Jadi pada prinsipnya kita gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak amin. yang lain-lain. Oke, makasih. Terima kasih, Pak Oncen. Terima kasih. Oke, baik saudara-saudara sekalian, saya rasa kita untuk malam hari ini sudah terberkati dengan firman Tuhan dan juga sesi tanya jawab malam hari ini. Kiranya apa yang kita alami pada malam hari ini boleh menuntun hidup kita, untuk kita boleh lebih mengerti akan rencana Tuhan bagi kehidupan kita, yaitu suatu rencana keselamatan. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kita semua yang sudah terlibat sebagai audiens dan juga terlebih khusus kepada pendeta sebagai pembicara. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua pada malam hari ini.